Kehidupan perempuan Romawi kuno, lumrah menikah pada usia 12 tahun. Detail kehidupan Romawi kuno telah menarik perhatian banyak ahli, mulai dari makanan, kesenian, hiburan hingga kultur budaya. Salah satu yang banyak dipelajari para ahli adalah kehidupan perempuan Romawi kuno. Mereka lumrah menikah pada usia remaja awal yang di zaman sekarang malah dianggap tidak ideal. Usia 12 tahun dianggap saat yang paling tepat untuk menikah bagi perempuan Romawi kuno. Bahkan dalam masyarakat elit, beberapa menikah sebelum usia 12 tahun. Kemudian usia 15 tahun menjadi usia yang paling cocok untuk hamil. Sementara melahirkan, di Romawi kuno dianggap sebagai tujuan utama pernikahan. Kemampuan untuk menghasilkan sebuah keluarga juga merupakan perhatian politik dalam masyarakat Romawi kuno. Kaisar Augustus memerintah tahun 27 sebelum Masehi hingga 14 Masehi, sangat merasa terganggu dengan menurunnya angka kelahiran, terutama di kalangan kelas atas. Ia bahkan mempromosikan undang-undang Hukum Julian pada tahun 18 sebelum Masehi dan Hukum Papia Poppaean pada tahun 9 Masehi, yang mencakup langkah-langkah untuk mempromosikan pernikahan. Kaisar bahkan memberi penghargaan kepada wanita yang dilahirkan bebas yang memiliki lebih dari 3 anak. Namun demikian, meski menikah di usia remaja awal, ahli menunjukkan ada risiko jika hamil terlalu cepat, hamil di usia sebelum 15 tahun. Pliny de Younger dalam epistulae-nya menyoroti risiko-risiko tersebut ketika dia menulis tentang istri mudanya sendiri. Istrinya tidak menyadari bahwa dia hamil dan gagal melakukan tindakan pencegahan tertentu yang mengakibatkan dia menderita keguguran dan sakit parah. Ia juga menulis tentang tragedi 2 saudara perempuan muda yang ia kenal, yang keduanya meninggal saat melahirkan. Bagi setiap gadis muda yang sedang hamil dan akan melahirkan, ketidakdewasaan fisik dinilai dapat berdampak buruk pada kemungkinan melahirkan secara normal. Angka meninggalnya anak saat lahir atau pada 5 tahun pertama kehidupannya cukup tinggi. 1 dari 3 anak meninggal pada tahun pertama kehidupannya, dan sebagian besar meninggal dalam beberapa minggu pertama kehidupannya. Fronto, guru Kaisar Romawi Marcus Aurelius menceritakan pengalaman pribadinya kehilangan 5 anak. Untuk mengatasi angka meninggal, angka kesuburan harus tinggi. Seorang wanita di zaman kuno rata-rata melahirkan 5 atau 6 kali karena beberapa dari anak-anak tersebut tidak dapat bertahan hidup. Tentu saja, kasus meninggalnya ibu dan bayi bervariasi menurut kelas sosial ekonomi masyarakat Romawi. Keluarga-keluarga di kelas bawah harus menghadapi kesulitan dan kemiskinan. Bagi bayi baru lahir, risiko meninggalnya bayi diperparah oleh pola makan yang buruk, sanitasi yang buruk, dan pengetahuan medis yang buruk. Pliny dalam bukunya Historia Naturalis melaporkan terutama tentang pengobatan tradisional. Meskipun tradisi pengobatan tradisional mungkin tidak banyak membantu dalam membuat persalinan lebih aman, praktik-praktik ini dianggap masuk akal dan efektif. Sebaliknya, Ginekologi Soranus adalah risalah pertama tentang ginekologi dan pediatri dalam pengobatan Romawi. Dia menulis dengan mempertimbangkan audiensi para dokter dan bidan. Baik Pliny maupun Soranus membahas kesuburan serta pengendalian kelahiran dan kelahiran yang tidak diinginkan. Soranus dalam buku 1 risalahnya mencatat betapa tidak masuk akalnya menanyakan tentang garis keturunan atau kekayaan yang luar biasa dari seorang calon istri. Sementara tidak memeriksa apakah gadis tersebut akan dapat hamil atau tidak dan apakah dia layak untuk melahirkan anak atau tidak. Dia memberikan penjelasan tentang apa yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan seorang gadis. Ketika gadis-gadis yang masih sangat muda mengalami kesulitan serius selama kehamilan, Soranus menyarankan penghentian kehamilan untuk mencegah bahaya lebih lanjut. Dalam masyarakat Romawi, tidak semua orang benar-benar menginginkan sebuah keluarga, dan sebagian lainnya mungkin ingin membatasi jumlah anak dalam keluarga mereka. Pada zaman itu, kehamilan diukur dalam kalender bulan dan bayi dilahirkan pada bulan ke-10 kalender bulan. Bidan hadir selama persalinan. Sementara laki-laki tidak hadir saat melahirkan kecuali diperlukan dokter jika ibu berstatus tinggi. Soranus menggambarkan bidan ideal adalah bidan yang bebas dari tahayul, berkompeten tinggi dan melek huruf sehingga bisa berpengetahuan. Risalahnya diilustrasikan dengan skema untuk kepentingan profesi medis dan bidan, menunjukkan gambaran janin dalam kandungan dan merinci perawatan obstetri. Keluarga yang lebih mampu membayar bidan yang terlatih sesuai dengan pelayanan obstetrik profesional. Bidan secara rutin menghadapi persalinan yang rumit seperti pergantian janin. Soranus telah berhasil bereksperimen dengan prosedur ini dan menjelaskannya bersama dengan prosedur lain di buku 4, yang dikhususkan untuk kesulitan melahirkan. Sementara keluarga-keluarga miskin, mungkin tidak memiliki bidan yang begitu ahli. Namun,
Mereka mungkin mempunyai anggota keluarga yang membantu proses persalinan. Keluarga-keluarga ini mungkin juga lebih banyak menggunakan obat tradisional Pliny saat melahirkan dalam upaya menghilangkan rasa sakit dan mempercepat persalinan. Resep yang disarankan antara lain minuman yang ditaburi bubuk kotoran babi atau air yang dicampur air mani angsa. Meskipun resep-resep ini mungkin tidak bermanfaat secara medis, efek placebo mungkin efektif dalam memberikan kenyamanan.